warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro sebagai bagian dari pemenuhan PDD UKT PT bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Rodiah Umaroh, SPD MSc, dosen pada program studi ekonomi pembangunan, jurusan ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan rencana pembelajaran semester serta proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Mata kuliah pengantar ekonomi mikro merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi ekonomi pembangunan. Mata kuliah ini memiliki kode 1432 40013 berbobot 3 SKS dan ditawarkan pada semester 1. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah kognitif, berada dalam rumpun ekonomi mikro dan tidak memiliki mata kuliah prasyarat. Selanjutnya, mata kuliah ini dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan program studi. Terdapat 2 CPL atau capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini. Pertama, CPL 01, yaitu mahasiswa mampu membangun dan mengintegrasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi pengetahuan di bidang ekonomi. Kedua, CPL 02, yaitu mahasiswa mampu menggunakan konsep dan metode ekonomi untuk menganalisis permasalahan ekonomi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan CPL tersebut, mata kuliah pengantar ekonomi mikro memiliki 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa dapat menganalisis teori ekonomi dengan berpikir logis dan kritis. Sementara itu, CPMK kedua adalah mahasiswa mampu memahami model ekonomi mikro dan makro untuk menganalisis masalah pembangunan. 2 CPMK ini menjadi dasar dalam penyusunan materi, aktivitas pembelajaran, serta sistem penilaian pada setiap pertemuannya. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar pada mata kuliah ini terdiri atas 7 sub CPMK. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan masalah ekonomi. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep elastisitas. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan perilaku konsumen dalam memaksimalkan utilitas. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis perilaku produsen dalam mengoptimalkan produksi. Sub CPMK keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung biaya produksi. Dan yang terakhir, sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan keseimbangan produsen pada berbagai struktur pasar. Pada bagian ini, dapat dilihat korelasi antara CPL dan sub CPMK. Korelasi tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan pembelajaran tidak berdiri sendiri, tetapi diarahkan untuk mencapai kemampuan yang kritis, logis, dan sistematis. Secara umum, mata kuliah pengantar ekonomi mikro membahas pengertian dan konsep-konsep ekonomi mikro. Pembahasan dimulai dari pengertian ilmu ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi dan masalah ekonomi, serta pola kegiatan dalam perekonomian. Mata kuliah ini juga membahas mekanisme harga dan pasar, permintaan, penawaran, keseimbangan harga, serta aplikasinya dalam perekonomian. Salah satu materi penting dalam mata kuliah ini adalah elastisitas, yaitu konsep yang digunakan untuk mengukur sensitivitas perubahan permintaan dan penawaran. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari perilaku konsumen, produsen, biaya produksi, struktur pasar,
Seluruh konsep tersebut diarahkan supaya mahasiswa mampu menghubungkan teori ekonomi mikro dengan kondisi real perekonomian. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi pengertian ilmu ekonomi, masalah dasar ekonomi, permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas dan aplikasinya, perilaku konsumen, perilaku produsen, biaya produksi, serta berbagai bentuk struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistis. Untuk mendukung pembelajaran, sumber pustaka yang digunakan yang utama adalah buku Principles of Economics karya Gregory Mankiw edisi ke-9 tahun 2021. Selain itu, saya juga menggunakan pustaka pendukung dari Samuelson dan Nordeus, serta dari Curtis dan Evan. Sebagai penguatan konteks dan relevansi keilmuan, saya juga menggunakan sumber pengayaan yang berkaitan dengan bidang ekonomi mikro dan kesejahteraan rumah tangga, yaitu buku Ekonomi Mikro Modern, Teori, Analisis, dan Aplikasi oleh Radia Umaro dan tim, serta artikel ilmiah berjudul Welfare Impact of High Nutrition Food Price Increase in Indonesian Household yang dipublikasikan pada Journal of Indonesian of Economics and Business. Dalam pembelajaran, saya menggunakan rancangan berbasis delivery, interaction, dan assessment. Delivery dilakukan melalui penjelasan konsep, visualisasi kurva, contoh numerik, dan pengaitan materi dengan kasus ekonomi sehari-hari. Interaction dilakukan melalui pertanyaan pemantik, diskusi kelompok, tanya jawab, serta presentasi singkat dari mahasiswa. Dan assessment dilakukan melalui tugas analisis kasus, kuis, atau diskusi, dan rubrik penilaian, sehingga ketercapaian pembelajaran dapat diamati secara lebih terukur. Selanjutnya, unsur penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas hard skill dan soft skill. Hard skill mencakup tugas sebesar 25%, evaluasi tengah semester 25%, dan evaluasi akhir semester sebesar 25%. Sementara itu, soft skill sebesar 25% dinilai melalui kuis, diskusi, presentasi, dan partisipasi aktif dari mahasiswa. Harkat dan rentang dalam mata kuliah ini mengacu pada pedoman akademik yang berlaku di UPN Veteran Yogyakarta. Nilai tersebut digunakan sebagai dasar konversi nilai akhir mahasiswa menjadi nilai huruf. Pada video pembelajaran ini, saya akan menampilkan pelaksanaan perkuliahan pada pertemuan kelima dengan materi elastisitas dan aplikasinya. Pertemuan ini mengacu pada sub CPNK ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep elastisitas. Adapun indikator ketercapaiannya meliputi kemampuan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis elastisitas, menghitung elastisitas, serta mengharapkan hasil perhitungan elastisitas dalam analisis ekonomi. Untuk mencapai indikator tersebut, pembelajaran pada pertemuan ini dilaksanakan melalui kuliah interaktif, diskusi kelas, dan juga penugasan. Sebagai bentuk asesmen pada pertemuan ini, mahasiswa diminta menganalisis 2 kasus numerik. Mahasiswa menghitung elastisitas harga, permintaan, elastisitas pendapatan, dan juga elastisitas silang. Setiap hasil perhitungan harus disertai rumus, tahapan perhitungan, klasifikasi jenis elastisitas, serta interpretasi ekonomi yang logis. Setelah pemaparan RPS dan rancangan pembelajaran ini, selanjutnya izinkan saya menampilkan proses pembelajaran secara tatap muka di kelas pada materi elastisitas dan aplikasinya. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya?
Jadi kalau hukum permintaan itu bunyinya itu jika suatu harga barang naik maka permintaan itu akan turun. Jadi hubungannya itu negatif. Kalau hukum penawaran itu apabila suatu harga turun itu maka permintaannya akan naik. Jadi hubungannya positif. Oke, baik, itu ya teman-teman. Jadi hukum permintaan berbunyi jika harga suatu barang naik maka jumlah yang diminta akan turun. Kita sudah mengetahui arah hubungannya antara harga dan jumlah yang diminta. Tetapi kita belum tahu seberapa besarkah jumlah penurunannya itu, apakah sangat besar atau kecil atau justru proporsional sama dengan jumlah harga yang naik. Ya, jadi kayak gini ya, misalkan harga beras naik atau harga kopi kekinian naik. Kira-kira apakah dampaknya akan sama pada jumlah beras atau jumlah kopi kekinian yang diminta oleh konsumen? Sama atau tidak kira-kira? Saya kalau seandainya jumlah permintaannya itu turun dengan tingkat yang sama, menurut saya tuh enggak ya Bu ya, karena beras itu kan kebutuhan pokok, sedangkan kopi kekinian itu kan masih bisa untuk dikurangi. Ya, baik, betul ya. Jadi dampak kenaikan harga pada jumlah barang yang diminta itu akan berbeda-beda pada setiap jenis barang. Gitu. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai elastisitas. Ya, jadi konsep elastisitas adalah bagaimana peran dari hukum permintaan dan penawaran tadi. Kemudian kita melihat seberapa besar magnitud dari perubahannya, apakah besar atau kecil sesuai dengan jenis barangnya masing-masing. Gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis elastisitas. Ya. Jenis-jenis elastisitas di sini ada 4. Yang pertama adalah elastisitas harga permintaan, kemudian elastisitas pendapatan, elastisitas silang, dan juga ada rumusnya. Kemudian di sini adalah artiannya. Nah, ini adalah rumus dari elastisitas. Rumusnya ada 2 yang bisa Anda kerjakan, bisa menggunakan persentase atau dengan perubahannya dikali dengan harga awal, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah sifat elastisitasnya. Sifat elastisitas terdapat 5. Yang pertama elastis jika koefisien elastisitas yang kita hitung dari rumus tadi lebih dari 1. Yang kedua ini elastis jika nilainya kurang dari 1. Unitar jika 1. Jika sama dengan 0 berarti apa? Elastis, inelastis, sempurna, dan yang tak terhingga atau infinity adalah elastis sempurna. Ya, jadi ada 5 jenis sifat elastisitas yang harus Anda ketahui. Ya. Ini adalah bentuk kurvanya. Ini adalah bentuk kurvanya dari elastisitas. Nah, kemudian kita lanjut ke contohnya, teman-teman. Di sini contohnya, misalkan harga suatu barang naik dari 10.000 menjadi 12.000, sedangkan jumlah permintaan turun dari 100 menjadi 80. Maka berapa nilai elastisitas dan apa maknanya? Kita dapat menghitung dengan cara mengumpulkan dulu datanya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk latihan mengerjakan soal dari elastisitas dan kita akan menghitung kemudian menginterpretasikan hasilnya ya. Oke, sebagai awalan seperti ini. Ada pertanyaan, jika nilai elastisitas sebesar 0,5, apakah termasuk elastis atau inelastis? Saya Bu, nilai 0,5 menunjukkan elastis. Masih kurang tepat. Apakah ada pendapat lain? Menurut saya jawabannya inelastis karena nilainya itu kurang dari 1. Ya, jawabannya inelastis. Apakah benar inelastis? Kita lihat. Jawabannya benar ya, adalah inelastis. Kenapa dia termasuk inelastis? Karena jika nilai koefisien elastisitas kurang dari 1,
kasus utama itu harga kan naik 10% dan permintaannya turun 15% kalau kasus utamanya itu. Jadi Elastis atau inelastis? apakah elastisitas tadi itu karena permintaan yang turun dari 1,5 maka bersifat elastis. Elastis ya. Setuju ya teman-teman jawabannya elastis? Oke, baik. Kasih tepuk tangan untuk pelawak kita. Nah, untuk kasus yang pertama tadi sudah dipresentasikan bahwa hasilnya adalah elastis ya. Nah, jadi maknanya adalah ketika harganya naik sedikit, jumlah yang diminta akan turun lebih banyak. Untuk konteks dalam produsen atau pengusaha atau usahawan, maka harus berhati-hati jika barang yang dijual atau yang diproduksi adalah sifatnya elastis, karena kenaikan harga yang sedikit saja akan membuat konsumen pergi. Begitu ya teman-teman. Nah, dalam ilmu ekonomi, konsep elastisitas ini penting ya teman-teman, karena ini bisa menunjukkan perilaku dari konsumen dan juga produsen yang nanti akan berpengaruh ke keseimbangan pasar. Gitu. Nah, untuk tindak lanjut dari pembelajaran kita pada minggu kelima ini, saya sudah memberikan tugas di sepada, nanti bisa dicek masing-masing ya sepadanya. Di dalam sepada tugasnya saya berikan 2 soal numerik, selain harus merumus tahapan perhitungan hasil klasifikasi dan interpretasi sesuai yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anda harus mengumpulkannya di scan ya, diunggah dengan jelas, dengan jelas diunggah di sepada masing-masing. Untuk pekerjaannya adalah individu saja. Nah, nanti teman-teman login ke sepadanya masing-masing ya. Jadi bukan tugas kelompok lagi, tapi tugas individu. Ini adalah bentuk penilaian teman-teman. Jadi ini adalah bentuk transparansi. Diperhatikan baik-baik supaya nilainya maksimal, maka Anda juga harus memaksimalkan setiap aspek penilaian dari tugas ini. Ini adalah refleksi kita dari pertemuan 5 materi elastisitas dan aplikasinya. Pertama, elastisitas bukan hanya sekedar rumus, tapi dijadikan sebagai alat analisis untuk memahami respon konsumen, produsen, dan pasar terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kita harus menghitung, mengklasifikasikan, dan juga menginterpretasi. Gitu. Nah, tetapi sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar kesimpulan dari salah satu dari Anda. Mungkin ada yang mau merangkum materi kita hari ini? Saya Bu. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yang dapat saya ambil itu adalah elastisitas itu dapat digunakan sebagai respon untuk mengukur seberapa besar respon dari permintaan ataupun penawaran terhadap pendapatan, terus habis itu perubahan harga barang ataupun barang lainnya. Ya, betul ya teman-teman. Jadi elastisitas itu kita mencari bagaimana respon atau hubungan dari perubahan harga terhadap jumlah yang diminta atau yang ditawarkan. Dan hal itu sangat penting untuk kita memahami analisis mengenai konsumen, produsen, dan juga pasar dalam konteks ilmu ekonomi. Oke teman-teman, materi kita sudah selesai. Materi selanjutnya adalah mengenai perilaku konsumen ya, tentang utilitas. Materinya sudah saya upload di sepada, silakan bisa di-download terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu, supaya nanti di minggu ke depan atau di pertemuan ke-6 sudah siap untuk belajar. Gitu ya. Nah, karena sudah selesai, mari kita tutup mata kuliah hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan rencana pembelajaran semester dan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi mikro pada materi elastisitas dan aplikasinya.
Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep, melakukan perhitungan, berdiskusi, menyampaikan argumentasi, serta menginterpretasikan hasil analisis secara logis. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Tim Penilai Sertifikasi Dosen tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.